Mikrobiologi dan Parasitologi untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. 1. Mikrobiologi. Definisi mikrobiologi. Mirobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, termasuk struktur, fungsi, metabolisme, patogenisitas, dan interaksi dengan manusia, hewan, serta lingkungan. Cabang mikrobiologi, bakteriologi, struktur bakteri, dinding sel, gram positif, tebal, peptidoglikan dominan, gram negatif, tipis, memiliki lapisan luar lipopolisakarida, LPS. Flagela, berfungsi untuk pergerakan bakteri, motil. Kapsul, berfungsi melindungi bakteri dari fagositosis. Endospora, struktur pertahanan bakteri terhadap kondisi ekstrim, contoh, Clostridium. Metabolisme bakteri, aerob obligat, membutuhkan oksigen, contoh, Mycobacterium tuberculosis. Anaerob obligat, tidak dapat hidup di lingkungan beroksigen, contoh, Clostridium tetani. Fakultatif anaerob, dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, contoh, Escherichia coli. Toksin bakteri, eksotoksin, toksin yang dihasilkan dan dilepaskan ke lingkungan, sangat spesifik, contoh, toksin difteri. Endotoksin, komponen LPS pada bakteri gram negatif. Dilepaskan saat bakteri mati, contoh, Escherichia coli. Virologi, struktur virus, materi genetik, DNA atau RNA. Kapsid, pelindung protein yang mengelilingi materi genetik. Amplop, hanya pada virus tertentu, berasal dari membran sel inang. Klasifikasi virus, berdasarkan genom, DNA, contoh, herpes simplex, atau RNA, contoh, HIV. Berdasarkan replikasi, virus sitolitik, merusak sel inang, atau lisogenik, genom virus bergabung dengan genom inang. Siklus replikasi virus, absorpsi penetrasi replikasi perakitan pelepasan. Contoh, virus influenza menggunakan hemaglutinin, H, untuk menempel pada reseptor sel inang. HIV menggunakan protein GP120 untuk berikatan dengan reseptor CD4. Mikologi, jamur, struktur jamur, uniseluler, kandida, atau multiseluler, berbentuk hifa, miselium. Memiliki dinding sel dari kitin. Klasifikasi infeksi jamur, superfisial, infeksi di kulit, rambut, kuku, contoh, dermatofitosis. Subkutan, infeksi di jaringan bawah kulit, contoh, sporotrikosis. Sistemik, infeksi organ dalam, contoh, histoplasmosis. Imunologi dasar respons imun non-spesifik, INATE. Fagositosis oleh makrofag.
Neutrofil, protein komplement yang menghancurkan membran mikroba. Respons imun spesifik, adaptif. Imun humoral, produksi antibodi oleh sel B imun seluler. Aktivasi sel T untuk membunuh sel terinfeksi. 2. Parasitologi. Definisi parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme parasit, meliputi klasifikasi, morfologi, siklus hidup, mekanisme infeksi, serta diagnosis dan pengendalian penyakit parasitik. Subdivisi parasitologi protozoa. Ciri-ciri protozoa, organisme uniseluler eukariotik. Bergerak dengan flagela, silia, atau pseudopodia. Contoh protozoa penting, Plasmodium spp. Penyebab malaria, ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Entamuba histolytica, penyebab disentri amuba. Patogenisitas protozoa, menginvasi jaringan atau sel darah, contoh, Plasmodium menghancurkan eritrosit. Melepaskan enzim yang merusak jaringan inang. Helmin, cacing. Klasifikasi helmin, nematoda. Cacing gelang, Ascaris lumbricoides. Castoda, cacing pita, Taenia saginata. Trematoda, cacing daun, Fasciola hepatica. Daur hidup, langsung, tidak memerlukan inang perantara, Ascaris lumbricoides. Tidak langsung, melibatkan inang perantara, Schistosoma. Efek patogen helmin, obstruksi usus oleh Ascaris. Anemia akibat kehilangan darah oleh Ankylostoma duodenale. Arthropoda sebagai vektor. Contoh vektor penting, nyamuk Aedes aegypti, penular demam berdarah Dengue, DBD. Nyamuk Anopheles, penular malaria. Lalat pasir, penular Leishmaniasis. 3. Diagnosis penyakit. Mirobiologi dan parasitologi. Metode mirobiologi pewarnaan gram atau Ziehl-Neelsen untuk bakteri. Kultur pada media khusus, contoh, media Macomki untuk bakteri gram negatif. Uji molekuler, PCR, untuk deteksi virus seperti HIV. Metode parasitologi. Pemeriksaan feses untuk telur cacing, Ascaris, Taenia. Pemeriksaan darah tepi untuk melihat Plasmodium. Tes serologis seperti ELISA untuk deteksi antibodi toksoplasma. 4. Pengendalian dan pencegahan. Sterilisasi dan desinfeksi autoklav untuk alat medis. Desinfektan untuk lingkungan. Vaksinasi. Vaksin DBD. Vaksin hepatitis B. Pengendalian vektor. Eliminasi tempat berkembang biak nyamuk. Penggunaan insektisida atau kelambu. Higiene pribadi. Cuci tangan. Memasak makanan dengan baik untuk mencegah infeksi parasit.